Malam sudah larut ketika kami tiba di depan pabrik tua itu. Pabrik yang sudah terbakar habis 5 tahun lalu, tapi entah kenapa, cerita tentang tempat itu belum pernah benar-benar hilang dari ingatan warga sekitar. Mereka bilang sampai sekarang masih ada suara teriakan dari dalam reruntuhan yang sunyi itu. Aku, Lila, perempuan satu-satunya dalam kelompok ini, menatap bangunan besar dengan hati yang campur aduk antara penasaran dan was-was. Bersamaku ada Arman, si teknisi kamera yang sudah siap merekam setiap detik, Dani, si pembawa alat pendeteksi, dan Raka yang katanya paling berani, tapi malam ini wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. Serem juga ya tempatnya, bisik Arman sambil menyalakan lampu senter. Cahaya kecil itu berusaha menembus kegelapan yang menyelimuti bangunan. Katanya pabrik ini pernah jadi saksi tragedi besar. Banyak korban kebakaran yang gak sempat selamat. Aku sih pengen lihat apa benar suara itu masih ada, jawab Dani dengan nada setengah bercanda setengah serius. Kalau cuma cerita, buat apa kita datang jauh-jauh malam-malam begini? Raka menghela nafas panjang sambil menatap pintu masuk pabrik yang kini penuh bekas gosong dan kaca pecah berserakan. Kalau aku sih nggak yakin sama cerita-cerita hantu, tapi malam ini aku pengen tahu kenapa suara itu masih bisa terdengar. Apa ini cuma ilusi atau ada sesuatu yang nggak bisa dijelaskan? Aku memutar kamera di tangan, merekam wajah-wajah mereka yang dipenuhi campuran rasa takut dan penasaran. Suara jangkrik dan angin dingin yang berhembus pelan buat suasana jadi makin mencekam. Kita masuk ya? Tanyaku mencoba terdengar yakin walau jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Mereka mengangguk. Satu persatu kami melangkah masuk ke dalam ruang gelap itu. Bau hangus dan debu menyesakkan hidung. Suara langkah kami bergema di antara dinding yang retak dan langit-langit yang nyaris rubuh. Tiba-tiba terdengar suara teriakan, pelan tapi jelas, seperti seseorang sedang minta tolong. Semua langsung berhenti. Suara itu hilang sekejap datangnya, tapi cukup untuk membuat darah kami membeku. Aku menatap ke sekeliling, berusaha memahami. Apakah ini benar suara nyata? Atau hanya bayangan dari masa lalu yang masih menempel di pabrik ini? Malam ini, kami akan mencari jawabannya. Selamat datang di Ruang Sunyi. Setelah teriakan itu menghilang, kami berdiri terdiam di tengah gelapnya ruang pabrik. Suara langkah kaki kami yang berderak di atas lantai beton yang retak seolah menjadi satu-satunya bunyi yang nyata. Angin malam menyelinap lewat jendela-jendela yang pecah, membawa bau hangus dan debu yang menyengat. Aku menyalakan lampu senter, berusaha menyapu cahaya ke segala arah. Tapi bayangan-bayangan panjang yang tercipta malah membuat suasana semakin menyeramkan. Gue gak tahu kalian gimana, tapi gue ngerasa ada yang ngikutin, ucap Dani pelan, matanya meneliti sekeliling dengan waspada. Suaranya hampir tenggelam oleh desir angin yang menderu masuk lewat atap yang bolong. Arman menatap layar kamera yang digenggamnya. Kalau mau ngikutin gue, ya kasih tanda dong, biar gue gak cuma nangkep gelap dan suara angin doang. Dia tersenyum sedikit, mencoba mencairkan suasana, tapi gue bisa lihat detak jantungnya juga agak kencang. Raka yang dari tadi diam saja tiba-tiba angkat bicara. Kalau itu benar suara yang kemarin-kemarin didengerin warga sekitar sini, berarti kita gak cuma masuk ke bangunan kosong biasa. Kita masuk ke sesuatu yang masih hidup. Entah gimana caranya. Aku mengangguk pelan. Bisa jadi suara itu berasal dari korban kebakaran yang terjebak di sini. Atau mungkin sesuatu yang lain. Lain gimana maksudnya? Tanya Arman, mulai serius. Aku menghela nafas. Maksud gue, suara-suara itu bisa jadi peringatan. Atau mungkin tanda kalau ada sesuatu yang belum selesai di sini. Kalau kita bisa mengerti, mungkin kita bisa bantu, atau setidaknya tahu kenapa suara itu terus terdengar.
Kami melangkah pelan menelusuri lorong-lorong pabrik yang penuh dengan bekas hangus dan puing. Sesekali aku menangkap kilatan sesuatu di sudut mata. Tapi begitu aku menoleh, yang terlihat cuma gelap dan reruntuhan. "Lihat ini," kata Dani sambil menunjuk ke arah dinding yang penuh coretan dan bekas goresan. "Sepertinya ini bekas tulisan, tapi udah terlalu pudar." Aku mendekat dan menyapu permukaan dinding dengan senter. Memang benar, ada tulisan yang samar seperti angka-angka dan kata-kata yang sulit terbaca. "Kayaknya ini tulisan yang ditinggal korban atau pekerja dulu sebelum semuanya terjadi," bisikku. Arman mulai merekam dinding itu dengan kameranya. "Kalau gue zoom dan edit nanti, siapa tahu bisa muncul lebih jelas." "Tapi kalau itu tulisan mereka, berarti ada pesan yang belum sampai ke kita," ucap Raka serius. Kami terus berjalan, tapi tiba-tiba suara itu datang lagi. Kali ini bukan teriakan yang samar, tapi suara perempuan menangis dan memanggil-manggil seseorang. Suara itu menggema di seluruh ruang pabrik, memenuhi setiap sudut. "Kalian dengar itu?" Aku bertanya dengan suara bergetar. "Dengar, ini bukan cuma angin," ujar Dani sambil menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya pucat. Arman mengarahkan kamera ke sumber suara, tapi yang terlihat cuma kegelapan dan reruntuhan. "Kita harus cari tahu dari mana suara itu berasal," aku katakan tegas. Raka mengangguk. "Ayo, tapi hati-hati." Kami mengikuti suara itu, berjalan menyusuri lorong sempit yang dindingnya hangus. Lampu senter kami menyorot puing-puing yang berserakan, kabel-kabel putus dan sisa-sisa mesin yang terbakar. Suara tangisan itu semakin jelas dan nyaring. Tiba-tiba, Arman berhenti dan menunjuk ke sebuah pintu yang setengah terbuka. Dari celah itu, suara tangisan paling keras terdengar. "Ini dia, ruang kontrol." Aku menatap pintu itu, perasaan aneh merambat di kulitku. Pintu itu berkarat, tapi terbuka seolah mengundang kami masuk. Aku melangkah maju, diikuti yang lain. Di dalam ruangan itu, semuanya gelap kecuali sorot senter kami. Lantai dipenuhi debu dan bekas kaki yang samar. Tiba-tiba, suara tangisan itu berhenti. Hening. Hanya suara napas kami yang terdengar. "Ini terlalu sunyi," bisik Dani. "Apa tadi cuma ilusi suara?" tanya Arman dengan nada ragu. Sebelum aku menjawab, tiba-tiba ada suara keras, seperti sesuatu yang jatuh di pojok ruangan. Kami menoleh cepat. Tidak ada apa-apa selain bayangan gelap. Raka melangkah maju. "Awas, jangan sampai terpancing. Kita datang untuk mencari jawaban, bukan untuk cari masalah." Aku mencoba tenang, tapi jantungku masih berdetak cepat. Kita harus tetap fokus. Kalau suara itu nyata, pasti ada alasannya. Kami duduk sebentar di ruang itu, mencoba merekam apapun yang bisa membantu. Dani mengeluarkan alat deteksi dan menyalakannya. Lampu-lampu indikator menyala dengan warna merah dan kuning bergantian. "Ada sesuatu di sini," katanya pelan. "Energi yang gak biasa." Aku menatap alat itu dengan campuran takut dan penasaran. "Apa artinya itu?" Dani menggeleng. "Aku gak bisa jelasin, tapi yang jelas bukan energi alami." Arman menyalakan kameranya kembali, berusaha merekam ruang itu secara penuh. "Semua ini akan kita lihat lagi nanti. Siapa tahu ada sesuatu yang gak kelihatan malam ini." Kami tetap di ruang itu selama beberapa menit, lalu memutuskan untuk keluar dan melanjutkan penelusuran ke bagian lain pabrik. Setelah keluar, suara-suara itu mulai menjauh, tapi di kepala aku masih bergema. Aku merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan, tapi belum bisa aku mengerti. Di perjalanan, Raka berbisik, "Kalau memang ada yang berbicara, kita harus dengar dengan hati-hati. Jangan sampai kita cuma jadi pendengar yang salah paham." Aku mengangguk pelan. Malam ini baru awal. Masih banyak yang harus kita temukan. Kami berjalan kembali ke lorong yang lebih dalam, siap menghadapi apapun yang menunggu di kegelapan. Setiap langkah membawa kami semakin dekat dengan rahasia pabrik ini dan dengan cerita-cerita yang tak pernah selesai.
Langkah kami berlanjut lebih dalam ke dalam pabrik yang seolah menelan suara kami. Di antara reruntuhan dan bekas hangus, udara terasa semakin berat dan dingin. Aku bisa merasakan ketegangan yang merambat di antara kami. Tak ada yang berani memecah keheningan selain suara senter yang bergerak perlahan menyapu kegelapan. Suara tadi itu pasti bukan cuma kebetulan. Ucap Raka pelan, suaranya agak serak seperti menahan rasa takut. Ada sesuatu yang memang masih hidup di sini. Aku mengangguk pelan, menahan napas. Tanganku menggenggam erat kamera kecil yang masih merekam setiap langkah kami. Kalau memang ada sesuatu, kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai kita cuma jadi pengganggu yang bikin mereka marah. Dani yang dari tadi memegang alat pendeteksi menatap layar dengan serius. Energi yang aku tangkap makin kuat semakin kita masuk ke dalam. Ini bukan energi biasa, ini seperti emosi yang sangat kuat. Arman menoleh. Emosi? Maksudmu seperti perasaan takut, marah, atau sedih yang tertinggal? Iya, aku rasa begitu. Suasana semakin tegang ketika kami memasuki sebuah ruang yang dulunya mungkin adalah gudang penyimpanan bahan baku. Bau hangus dan asap masih pekat di udara. Debu menempel di segala sudut, dan lantai dipenuhi sisa-sisa kayu dan logam yang hangus. Di salah satu sudut, aku melihat sesuatu yang aneh. Bekas tapak kaki yang baru, walau seharusnya sudah tidak mungkin ada orang yang masuk ke sini. Lihat ini, aku menunjuk ke tapak kaki itu. Apa mungkin ada orang lain yang masuk ke sini? Raka mencondongkan badan, memeriksa lebih dekat. Sepertinya bukan, ini tapak kaki basah. Tapi tidak mungkin basah kalau nggak ada air di sini. Kami semua terdiam. Tidak ada suara tetesan air, tidak ada sumber air di dekat situ. Ketegangan mulai terasa semakin berat. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara langkah cepat, seperti seseorang berlari. Kami langsung membeku. Lampu senter diarahkan ke sumber suara, tapi yang terlihat hanya bayangan gelap yang menghilang di lorong. "Siapa itu?" teriak Arman, suaranya gemetar. Kami saling menatap, bingung dan takut. Aku mencoba menenangkan diri dan berkata, "Tenang, mungkin cuma hewan liar atau angin yang bikin suara." Tapi hatiku sendiri tak percaya. Suara itu terlalu jelas untuk angin, dan bayangan yang kami lihat bukan sekadar bayangan biasa. Dani mulai memasang alat pendeteksi di pinggir lorong, berharap bisa menangkap sesuatu. "Kita tunggu dulu di sini, siapa tahu ada tanda-tanda lain." Kami duduk berdekatan, saling menjaga. Suasana mulai sunyi lagi, tapi ketegangan tak berkurang. Aku memutuskan membuka rekaman kamera dan memutar ulang suara tadi. Di balik suara langkah, terdengar bisikan halus yang sulit dipahami. Seperti suara perempuan yang berbisik nama seseorang dengan nada memohon. "Dengar ini," aku berkata pelan sambil menunjuk layar. Bisikannya kayak nyebut nama Sari. Raka menatapku dengan mata melebar. Sari? Nama itu pernah disebut warga sekitar. Katanya ada korban yang bernama Sari, pegawai pabrik yang hilang saat kebakaran. Kalau benar ini suaranya, berarti kita nggak cuma ngelihat bayangan dan suara kosong, kata Arman serius. Ini suara seseorang yang masih punya keterikatan di sini. Kami pun berdiskusi panjang. Dani yakin energi yang terdeteksi adalah jejak emosi korban yang belum bisa tenang. Arman berpikir suara itu bisa jadi rekaman psikologis yang terperangkap di bangunan ini. Sementara Rata mengingatkan agar kami tidak terlalu jauh membayangkan hal-hal mistis sampai kami punya bukti nyata. Aku sendiri mulai merasakan bahwa apa yang kami hadapi malam ini lebih dari sekedar cerita horor biasa. Ada beban yang berat, seolah kami harus mengerti dan menghormati apa yang tersisa di sini. Tiba-tiba, suara tangisan itu kembali terdengar, lebih keras dan jelas dari sebelumnya. Kali ini datang dari arah atas, seperti dari lantai 2 pabrik yang setengah rubuh.
Kita harus naik ke atas, aku berkata yakin walau rasa takut mulai menggerogoti. Tapi kondisi bangunan gak stabil, bisa rubuh kapan saja, Dani memperingatkan. Kalau kita nggak naik, kita nggak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini kesempatan kita untuk memahami. Kami mulai menaiki tangga besi yang sudah berkarat. Suara langkah kami bergema di antara dinding-dinding. Debu berterbanan saat kami melangkah. Di tengah tangga, aku melihat bekas tangan terbakar. Mungkin milik seseorang yang berusaha menyelamatkan diri. Di atas, pemandangan lebih mengerikan. Semua tampak hangus, berantakan. Tapi suara itu semakin jelas, seperti seorang perempuan yang memanggil dengan putus asa. Aku mengikuti suara itu ke sebuah ruang kecil yang dulunya mungkin jadi ruang kantor manajer. Di sana, aku menemukan sebuah meja dengan beberapa kertas berserakan yang sebagian hangus terbakar, tapi masih bisa dibaca. Aku mengambil salah satu kertas dan memulai membacanya dengan suara pelan. Di sini, aku tak sanggup lagi menanggung semua ini. Api datang terlalu cepat dan aku tahu kami tidak akan selamat. Jika ada yang menemukan surat ini, tolong sampaikan bahwa kami tidak pernah berdosa, hanya korban dari kejahatan yang terjadi di pabrik ini. Raka mendekat dan berkata, "Kalau ini benar, berarti kebakaran ini bukan kecelakaan biasa." Arman merekam semua, sementara Dani terus memperhatikan alat pendeteksi. Energi di ruangan ini sangat kuat, bahkan membuat kami hampir merasa lemas. Kita harus terus mencari, aku berkata pelan. Mungkin masih ada petunjuk lain. Ketika kami akan meninggalkan ruangan itu, lampu senter Arman tiba-tiba berkedip dan mati. Suasana menjadi sangat gelap, hanya suara napas kami yang terdengar. Tiba-tiba ada hembusan angin dingin yang menyapu seluruh ruangan, membuat bulu kuduk berdiri. Kita harus keluar dari sini sekarang, kata Dani panik. Tapi sebelum kami bergerak, terdengar suara bisikan sangat dekat di telingaku, sangat pelan tapi jelas. Jangan pergi. Aku merasakan udara dingin yang menusuk, seolah ada kehadiran yang benar-benar nyata. Dengan napas tersengal-sengal, kami bergegas turun dari lantai 2, berusaha mengendalikan rasa takut yang sudah hampir membuat kami lumpuh. Keluar dari ruang kantor itu, suara tangisan perlahan menghilang. Tapi perasaan aneh masih melekat, seolah sesuatu ingin kami mengerti lebih jauh. Ini lebih dari sekedar cerita mistis, aku berbisik. Ini tentang nyawa yang terjebak dan suara yang tak mau hilang. Kami berjalan kembali ke lorong utama. Setiap langkah terasa berat, membawa beban dari semua yang kami dengar dan lihat malam ini. Malam belum selesai, dan rahasia pabrik ini masih menunggu untuk diungkap. Setelah kami turun dengan napas terengah, langkah kaki kami terdengar berat menapaki lorong pabrik yang makin gelap dan sunyi. Suara tangisan yang sempat menyapa di lantai 2 kini sirna, tapi bayangannya masih terasa mengusik di kepala. Aku gak pernah merasa sebegini takutnya, lirih Dani sambil menyandarkan punggungnya ke dinding hangus. Keringat dingin membasahi dahinya. Arman mengangguk, matanya terus mengawasi arah depan dengan senter yang bergetar di tangan. Iya, tapi itu bukan cuma takut biasa. Rasanya seperti kita digiring ke sesuatu yang gak mau kita temukan. Aku menggigit bibir, mencoba meredam kegelisahan. Kita sudah sampai di titik di mana suara dan energi itu makin jelas. Kita gak bisa mundur sekarang. Raka mengangguk pelan. Kalau benar ada sesuatu yang menahan suara-suara itu di sini, mungkin kita harus mencari sumber yang sebenarnya, bukan cuma dengar dan lihat dari jauh. Aku menarik napas panjang, lalu menatap ke arah lorong yang lebih dalam. Tempat udara terasa lebih dingin dan sunyi. Kita lanjut ke bagian lain pabrik. Mungkin di sana kita dapat petunjuk lebih jelas. Aku usul. Mereka semua setuju. Kami bergerak dengan hati-hati, melewati reruntuhan dan sisa mesin yang masih berserakan. Angin malam berhembus pelan membawa bau hangus yang semakin pekat. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa suara itu masih terdengar? Tanya Arman hampir berbisik.
Karena mungkin mereka nggak bisa pergi, jawabku. Atau mereka sedang mencoba memberi peringatan. Kami memasuki ruangan yang dulu mungkin jadi ruang produksi. Suasana di sana berbeda, meski penuh reruntuhan, tapi udara terasa makin berat, seperti ada tekanan tak terlihat. Dani mengeluarkan alat pendeteksi dan mulai menggerakkannya perlahan. Energi di sini makin kuat, bahkan alat ini bergetar dan suara indikatornya makin kencang. Raka menatap sekeliling. Kalau ini benar, berarti kita sudah hampir di pusatnya. Kami melangkah lebih dalam di antara puing-puing dan dinding yang masih menghitam akibat kebakaran. Tiba-tiba, Arman berhenti dan menunjuk ke arah sebuah pintu besar yang masih tergantung di engselnya, meski sudah lapuk. Kayaknya kita harus ke sini, katanya. Aku mengangguk, tapi ada rasa was-was yang mengganjal di hati. Ketika kami membuka pintu itu, hawa dingin langsung menyambut. Ruangan gelap dan sunyi, hanya suara napas kami yang terdengar jelas. Kami menyalakan senter, menyapu cahaya ke seluruh ruangan. Di sudut ruangan, aku melihat sebuah meja kayu yang setengah hangus. Di atasnya beberapa benda tersisa, foto-foto hitam putih, beberapa kunci kecil berkarat, dan sebuah buku catatan lusuh. Aku meraih buku itu perlahan, membuka halaman yang sudah kusam. Tulisan tangan rapi, tapi penuh emosi tertoreh di sana. Hari ini api semakin dekat. Aku tak tahu bagaimana kami akan selamat. Suara-suara di pabrik mulai terdengar aneh, seperti ada yang memanggil. Aku takut tapi harus tetap kuat. Jika aku tidak bisa keluar, semoga yang menemukan catatan ini mengerti. Suasana menjadi sangat hening. Kata-kata itu seolah membawa kami masuk ke dalam perasaan seseorang yang sangat terjebak dan putus asa. Raka menarik napas panjang, lalu menatap ke arah lorong yang lebih dalam. Tempat udara terasa lebih dingin dan sunyi. Ini bukan hanya soal kebakaran, ada sesuatu yang lebih dalam di sini. Sesuatu yang mungkin menyebabkan semua ini. Arman merekam setiap detail catatan itu, sementara Dani menatap alat pendeteksi yang masih bergetar kencang. Tiba-tiba, suara langkah berat menggema dari lorong di luar ruangan. Kami semua menoleh cepat, ketegangan langsung meningkat. Siapa di sana? Suara Raka tegas, tapi jujur aku bisa mendengar nada takutnya. Tak ada jawaban, hanya keheningan yang menusuk. Jangan-jangan ada yang ikut masuk ke pabrik ini, bisik Dani. Aku mencoba menenangkan diri. Kalau ada orang lain, mereka harus keluar sekarang. Ini bukan tempat untuk main-main. Kami berdiri di sana beberapa menit, mencoba mencari sumber suara. Tapi yang terdengar hanyalah desiran angin dan langkah kaki kami sendiri. Tadi pasti bayangan. Arman mencoba meyakinkan. Aku tahu mereka coba kuat, tapi rasa takut itu nyata dan mengendap dalam diri kami. Kami memutuskan untuk meninggalkan ruangan dan melanjutkan penelusuran ke area lain. Tapi sebelum kami melangkah pergi, aku melihat sesuatu di lantai, yaitu sepotong kain yang sudah terbakar, tapi masih bisa dikenali warnanya. Lihat ini, aku menunjuk kain itu. Raka mengambilnya dengan hati-hati. Mungkin ini milik salah satu korban. Dani menunduk. Kalau begitu, kita harus menghormati mereka. Jangan asal masuk dan ganggu. Aku mengangguk setuju. Malam ini bukan hanya soal uji nyali. Kita harus peka terhadap yang ada di sekitar. Kami berjalan pelan, memasuki lorong yang semakin gelap dan berdebu. Suara teriakan dan tangisan seolah kembali hadir di balik bayang-bayang. Aku menggenggam kamera erat-erat, mencoba merekam setiap momen. Di kejauhan, samar-samar aku menangkap bayangan hitam yang bergerak cepat, seperti sosok yang mencoba menghindar. Did you see that? Aku berbisik panik. Mereka mengangguk, ekspresi wajah mereka berubah menjadi serius dan waspada. Aku mulai percaya ada sesuatu yang benar-benar mengikuti kita, kata Raka. Arman mencoba merekam bayangan itu, tapi begitu lampu sorotnya diarahkan, bayangan itu lenyap. Entah nyata atau ilusi, tapi aku merasa bukan hal yang baik. Malam makin larut, dan kami mulai merasa bahwa pabrik ini bukan hanya tempat reruntuhan, tapi sebuah ruang penuh luka dan suara yang belum pernah berhenti. Ini baru awal. Aku berpikir, cerita di sini jauh lebih kelam dari yang kami bayangkan.
Kita berusaha terus maju, walau rasa takut semakin menjadi. Di dalam kegelapan, kami tidak hanya berhadapan dengan bangunan kosong, tapi juga dengan kehadiran yang masih hidup dalam teriakan dan bayang-bayang. Kami berjalan menyusuri lorong panjang yang gelap. Suara langkah kami menggaung di antara dinding hitam yang hangus. Udara di dalam pabrik semakin berat, terasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Aku menggenggam kamera dengan erat, sesekali merekam suasana di sekitar. Setiap sudut menyimpan kenangan yang menyakitkan, api, jeritan, dan bayangan masa lalu yang belum bisa terlepas. Dani berjalan pelan di depan. Alat pendeteksi di tangannya terus bergetar dan berbunyi. Energi di sini nggak biasa. Katanya nadanya serius. Ini bukan hanya bekas kebakaran, tapi ada sesuatu yang masih aktif, seperti jejak emosi yang kuat. Aku menatapnya, mencoba mencerna. Kita harus cari tahu lebih dalam, Dani. Mungkin ada petunjuk lain yang bisa menjelaskan kenapa suara-suara itu masih terdengar. Raka dan Arman menyusul di belakang. Wajah mereka tampak lebih tegang dari sebelumnya. Semakin dalam kita masuk, semakin jelas tanda-tandanya. Tapi kita juga harus hati-hati. Bangunan ini nggak stabil. Kami tiba di sebuah ruangan besar yang dulu mungkin ruang produksi utama. Di sini aroma hangus masih sangat pekat. Lantai penuh dengan serpihan kayu dan logam, serta bekas-bekas hitam yang menutupi dinding dan langit-langit. Di sudut ruangan, aku melihat sesuatu yang mencuri perhatian, yaitu sebuah rak kayu yang setengah terbakar, namun beberapa barang masih tersisa di atasnya. Aku melangkah mendekat dan mengambil sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu lapuk. Saat kubuka, di dalamnya ada beberapa benda pribadi, kalung sederhana, beberapa foto, dan sebuah surat yang sudah kusam. Aku membacanya dengan suara pelan, membiarkan kata-kata itu mengisi ruang yang sunyi. Untuk siapapun yang menemukan ini, ketahuilah bahwa kami tidak pernah meninggalkan tempat ini dengan sukarela. Api yang membakar bukan hanya merenggut tubuh kami, tapi juga cerita yang belum selesai. Kami masih di sini, menunggu keadilan yang tak kunjung datang. Suaraku terhenti sesaat. Kata-kata itu seolah menyentuh bagian terdalam hatiku. Arman segera mengambil alih dan merekam isi surat itu. Sementara Dani memeriksa alat pendeteksi yang kini berkedip lebih cepat. Kita harus tahu siapa yang menulis ini, ucap Raka. Suaranya serius. Ini bisa jadi kunci untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Aku mengangguk. Kalau ada jejak korban yang masih tersisa, kita harus menghormati mereka. Ini bukan sekedar cerita horor, tapi nyawa yang terjebak. Di tengah perbincangan kami, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari balik tumpukan puing di ujung ruangan. Kami semua langsung membeku, menyorotkan senter ke arah suara itu. Tapi yang terlihat hanya bayangan gelap dan debu yang berterbangan. Ada yang bergerak, bisik Dani, matanya membelalak. Aku melangkah lebih dekat, napas terasa berat. Siapa di sana? Kalau kamu ada, tunjukkan diri. Tak ada jawaban. Hanya suara angin yang berdesir masuk lewat celah-celah retak di dinding. Tapi aku yakin kami bukan sendirian di sini. Raka mendekatiku. Kalau ini benar, berarti kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang gak mau dikenal. Tapi kita gak boleh mundur sekarang. Kami terus maju, mencoba mencari petunjuk lain di ruang besar itu. Di sudut lain, aku menemukan sebuah foto hitam putih yang hampir hangus, namun wajah seorang perempuan tampak jelas. Wajahnya terlihat sedih dan lelah, matanya seperti memohon. Aku pernah dengar cerita tentang perempuan yang hilang saat kebakaran itu, ucap Arman. Namanya Sari. Sari, nama yang tadi kami dengar dibisikkan suara malam sebelumnya. Aku merasakan bulu kuduk berdiri. Kalau ini benar, berarti dia mungkin salah satu korban yang masih bercerita lewat suara-suara itu. Aku berkata pelan. Dani menyalakan alat pendeteksi lagi, dan kali ini lampu indikatornya menyala merah menyala. Ini titik energi paling kuat yang pernah aku tangkap malam ini.
Raka mengangkat kepala, menatap ke arah langit-langit yang hampir runtuh. Kalau begitu, kita harus cari tahu apakah ada sesuatu yang tersembunyi di atas. Aku mengangguk, walau dalam hati aku tahu ini beresiko. Tangga menuju lantai atas sudah rapuh dan berbahaya, tapi kita nggak punya pilihan. Dengan hati-hati, kami menaiki tangga besi yang berderit dan berkarat. Setiap langkah membawa kami lebih dekat ke sumber energi itu, sekaligus makin dekat dengan ketidakpastian. Di lantai atas, kami menemukan sebuah ruang kecil yang dulunya mungkin ruang arsip. Di sana, di antara tumpukan kertas dan dokumen yang rusak, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan, yaitu sebuah buku diari yang masih utuh meski terbakar di bagian tepinya. Aku membukanya perlahan dan mulai membaca halaman pertama yang masih jelas. Hari ini aku takut. Api semakin dekat dan kami terjebak. Semua orang panik. Suara-suara aneh mulai terdengar di pabrik. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku merasa kita tidak sendirian di sini. Suara itu seolah melompat dari halaman ke ruangan, membawa perasaan takut dan kesedihan yang mendalam. Aku merasakan bulu kuduk berdiri. Raka mengambil buku diari itu dan berkata, "Ini mungkin catatan terakhir korban yang tersisa." Kami terus membaca halaman demi halaman, menemukan kisah nyata tentang penderitaan, pengkhianatan, dan ketakutan yang tak terungkap. Semua seolah membekas di dinding dan udara pabrik ini dan menjelaskan kenapa suara teriakan dan tangisan masih terdengar hingga kini. Saat aku membalik halaman, tiba-tiba lampu senter Arman berkedip dan mati. Suasana menjadi gelap gulita, hanya suara napas kami yang terdengar. "Arman, nyalakan sentermu," aku berbisik panik. Tapi sebelum dia sempat menjawab, sebuah suara pelan terdengar dari sudut ruangan. "Tolong, jangan tinggalkan kami." Semua terdiam. Suara itu sangat dekat, bergetar di udara. Aku merasakan hawa dingin menyapu seluruh tubuhku. "Kami tidak akan pergi," aku berkata pelan. "Kami akan mendengar cerita kalian sampai akhir." Dalam gelap, kami berdiri saling berpegangan tangan, berjanji untuk menguak misteri yang selama ini tersembunyi. Dan malam itu, aku tahu bahwa suara-suara di pabrik ini bukan sekedar teriakan kosong. Mereka adalah permohonan yang harus kami dengar dan sampaikan. Setelah suara itu hilang, kami berdiri dalam kegelapan yang pekat. Masing-masing berusaha menenangkan nafas dan pikiran. Suara "tolong, jangan tinggalkan kami" masih bergema samar di telingaku, seperti benang halus yang menautkan kami dengan masa lalu kelam pabrik ini. Arman berusaha menyalakan kembali senter yang mati. "Gue harus perbaiki ini dulu, supaya kita nggak cuma berjalan dalam gelap." Aku mengangguk sambil berpegangan tangan dengan Raka dan Dani, berusaha menciptakan keberanian bersama dalam kegelapan. Setelah beberapa saat, senter Arman kembali menyala dengan getaran cahaya yang tak stabil. Kami menatap satu sama lain. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Ketegangan begitu kental di udara. "Kita harus turun dan keluar dari sini," kata Raka akhirnya. "Bangunan ini sudah nggak aman dan malam makin larut." Aku menatap sekeliling ruang arsip yang hancur, membayangkan wajah-wajah yang mungkin pernah ada di sini. Korban-korban yang terjebak dalam kobaran api dan kesunyian. Tapi sebelum itu, aku merasa kita belum selesai. Ada sesuatu yang ingin kita temukan di luar sana. Sesuatu yang mungkin bisa mengakhiri semua ini. Dani mengangguk setuju. Energi itu masih terasa di udara. Mungkin ada satu titik lagi yang belum kita lihat. Kami turun dengan hati-hati melewati tangga berkarat. Suasana di bawah jauh lebih dingin. Bahkan udara seperti membeku di sekitar kami. Ketika kami keluar ke ruang utama pabrik, langit malam telah berubah. Awan gelap menggelayut berat. Hembusan angin semakin kencang membawa aroma hangus dan tanah basah. Kita harus fokus ke satu tempat terakhir. Pintu keluar darurat di ujung lorong sebelah timur. Waktu kami masuk, aku merasa ada sesuatu yang berbeda di sana.
Kami berjalan dengan cepat tapi hati-hati. Lampu senter menyurap kegelapan yang seolah menelan langkah kami. Di ujung lorong, pintu besar besi terbuka sedikit. Sebuah celah sempit menyembulkan cahaya remang dari luar. Tapi sebaliknya, dari celah itu keluar hawa dingin yang menusuk. Di sini, Raka memegang gagang pintu dan membuka perlahan. Begitu pintu terbuka, kami langsung disambut suara teriakan yang paling nyata, paling menyakitkan dari semua yang kami dengar malam ini. Teriakan itu bergemuruh, bercampur dengan tangisan dan desahan putus asa. Kalian dengar? Aku bertanya, suaraku bergetar. Ini yang paling dekat dengan kenyataan. Arman membalas, matanya menatap penuh waspada. Kami melangkah masuk ke ruang kecil di balik pintu itu. Ruangan itu gelap dan bau asap masih sangat menyengat. Di tengah ruangan, ada sebuah lubang besar di lantai. Bekas api yang membakar segala sesuatu di bawahnya. Dani mendekat ke lubang itu. Alat pendeteksinya berdenyut cepat. Ini pusat energi tadi, katanya pelan. Aku menunduk, menatap ke dalam lubang itu. Bayangan hitam bergulung-gulung seolah ada sesuatu yang hidup di kedalaman gelap itu. Kalau ini sumber semua suara dan energi, aku berbisik. Kita harus memahami apa yang terjadi di sini. Raka menarik nafas panjang. Mungkin ini tempat di mana tragedi itu benar-benar bermula. Kami berdiskusi sebentar, mencoba menyusun kepingan cerita yang kami temukan selama ini. Kebakaran yang bukan kebetulan, korban yang terjebak, suara yang tak pernah berhenti, dan jejak emosi yang kuat. Tiba-tiba, dari dalam lubang terdengar suara yang berbeda. Bukan teriakan, tapi suara yang hampir seperti nyanyian. Lirih dan penuh kesedihan. Aku menatap ke lubang itu dengan mata melebar, merasakan getaran yang menyayat hati. Itu suara Sari. Arman merekam dengan cepat, berusaha menangkap suara itu dalam kamera. Dani menunduk, hampir seperti berdoa. Semoga kita bisa bantu mereka. Kami berdiri lama di situ, mendengarkan suara yang mengalun di antara kehancuran dan sunyi. Raka berkata, mungkin yang mereka butuhkan bukan hanya didengar, tapi diingat. Cerita mereka harus hidup agar jiwa-jiwa itu bisa tenang. Aku setuju. Kita bukan hanya penyelidik, tapi saksi dari apa yang pernah terjadi di sini. Saat kami akan meninggalkan pabrik, sebuah hembusan angin dingin yang kuat menerpa, seolah ada tangan yang menahan langkah kami. Tapi aku merasa sesuatu berubah. Udara terasa lebih ringan, dan suara-suara itu perlahan menghilang. Kita sudah melakukan sesuatu malam ini, Dani berbisik. Kami berjalan keluar dari pabrik dengan langkah berat tapi penuh harapan. Malam yang penuh kengerian ini mungkin sudah mulai menemukan ujungnya. Di luar, langit mulai cerah perlahan, pertanda pagi akan datang. Aku menatap ke belakang pabrik yang masih berdiri, meski hancur dan penuh luka. Semoga malam ini, suara-suara itu akhirnya bisa istirahat. Aku berkata dalam hati. Malam itu, saat kami melangkah keluar dari reruntuhan pabrik yang terbakar 5 tahun lalu, aku merasa seperti membawa beban yang berat, sekaligus harapan baru. Beban karena menyelami kisah yang penuh kesedihan dan ketakutan. Harapan karena akhirnya suara-suara yang menghantui tempat itu mungkin mulai menemukan ketenangan. Aku pikir kadang kita menganggap cerita horor hanya sekadar hiburan atau lelucon semata. Tapi malam ini mengajarkan aku sesuatu yang jauh lebih dalam. Bahwa di balik kegelapan dan teriakan yang mengerikan, ada jiwa-jiwa yang ingin didengar, diakui, dan dihormati. Mereka bukan sekadar hantu tanpa wajah, tapi manusia yang pernah hidup dan berjuang, bahkan sampai detik terakhir. Pabrik itu bukan cuma tempat kosong yang ditinggalkan. Ia adalah saksi bisu tragedi, penjara bagi cerita-cerita yang belum selesai. Dan mungkin suara-suara itu akan terus terdengar sampai kita berani mendengarkannya dengan hati. Jadi, menurut kalian, apakah suara-suara itu benar-benar panggilan dari jiwa yang terperangkap? Atau
hanya gema kenangan yang terlalu kuat untuk hilang. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku ingin tahu, apakah kalian pernah mengalami hal mistis yang gak bisa dijelaskan? Atau mungkin punya cerita serupa tentang tempat yang tak mau terlupakan? Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami malam ini. Nantikan kisah mencekam berikutnya, hanya di Ruang Sunyi.